manajemen jurusan. Oh, anak saya ospek kok sampai malam prosesnya keras sekali. Terus terang manajemen jurusan kaget. Bapak ini protes ya. Padahal dulu bapak itu waktu jadi mahasiswa, ketika jadi senior, dia termasuk yang ospek ya, katanya paling keras. Ketika anaknya ospek, cuma ulang tahun dia protes. Nah itu fenomena perilaku generasi apa namanya? Generasi saya dan generasi saya. Kenapa begitu? Nah itu namanya sindroma, istilahnya itu apa ya? Kalau saya namakan istilahnya strongman syndrome. Nah, pernah dengar istilah ini enggak? Strongman creates easy time. Easy time creates big man. Oh sorry, hard time creates strongman. Strongman creates easy time. Easy time creates big man. Big man creates hard time. Ya dulu orang generasi seperti saya itu kan hidup di zaman Orde Baru. Apa perbedaan zaman Orde Baru dan Orde Lama dari sisi pendidikan? Pendidikannya lebih aksesibel. Jumlah orang yang bisa kuliah itu lebih banyak. Zaman Orde Lama dan pada waktu kolonial yang bisa kuliah kalau nggak orang kaya sekali ya anak bangsawan. Ya, setelah Orde Lama dan Orde Baru orang biasa bapaknya petani, guru, PM-nya serendahan, bisa kuliah. Masuk ke ITB, SPP-nya cuma 450.000 per semester. Ya, masuk UI juga sama, nggak ada mandiri. Jadi banyak orang yang bisa kuliah. Nah, para pemuda dan pemudi yang bisa kuliah ini setelah lulus mengalami kenaikan vertikal dari sisi kelas sosial. Kalau dulu orang tuanya kerja informal, jadi petani atau PNS biasa, dia kerja di BUMN, jadi wakil direktur, jadi manajer. Dia merasa dia bisa karena dia berhasil, dia punya pride untuk bisa melindungi atau keluarganya yang tidak boleh sengsara kayak gitu. Nah, itulah kemudian muncul fenomena helikopter parent. Di sekolah-sekolah itu tadi, helikopter parent itu apa sih? Ya orang tua yang selalu memantau anaknya, sampai di kelas itu dipantau. Waduh. Kalau anaknya ada kegiatan ngobrol di Mas. Ya itulah jadinya generasi kalian. Generasi saya nggak ada dulu. Saya punya dulu teman kuliah di Bandung dari Jawa Timur. Saking nggak punya uang, dia menetap dari Kediri, Surabaya, Semarang, Cirebon, turun Sumedang. Nah itu paling sampai Bandung, nggak punya duit buat cari tempat kos. Ya. Apa yang dia lakukan? Telepon seniornya, Mas, aku turut pinjol tempatmu boleh? Ya boleh. Kalau sudah tahun kedua, rumah tidur di himpunan. Nanti kalau sudah lulus dari gampang, tidur di lab. Lulus ya, kerja di PAP. Zaman dulu masih ada yang dulu, saya tahu ya, sekarang masih ada. Kalau zaman sekarang ini nggak ada, karena dijemput sama rektornya, rektornya jadi viral. Oke, nah setelah dilihat S1, ini kita klik kanan, lalu S1-nya klik kanan, lalu create capres ya. Oke, create capres. Sampai yang pertama itu 2D. Ya. Sampai yang pertama 2D, geometrinya itu pilih depan. Ya, depan. Algoritmnya nanti negen 1D 2D. Oke. Hipotesisnya negen di parameter. Ini dulu.
Ayo. Ya, tapi bukan berarti kondisi mental seperti itu biarkan kalian biarkan terus, ya jangan. Dan satu D. Yaitu salah orang itu mungkin masalah orang tua kalian, cara mendidik, tapi ya jangan dibiarkan. Ketika kalian sudah dewasa, ya, kalian punya tanggung jawab untuk apa ya, melakukan self improvement dalam diri kalian sendiri. Ya kan apa? Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya ya memaafkan orang tua kalian. Oh iya. Gak ikut. Nah, oh iya, gini. Nanti kalau ada pembahasan serupa dengan ada pendaftaran baru, kalian cermati di medsos orang tua mahasiswa. Utamanya kampus sebelah atau kampus lain yang punya IDP yang segitu. Ada lowongan pekerjaan menarik, menemani ospek. Bener pak? Lumayan kan? Ego kerja. Iya, tugasnya apa? Bangunin pagi-pagi. Habis itu kantor ke kampus, tempur. Kalau ada orang gitu, ego, orangnya kerja. Ya seperti itu orang tua generasi saya jadi. Menarik. Itu orang tuanya generasi saya. Ya setahun di atas saya, setahun di bawah saya, 2 tahun. Ya plus minus 5 tahun lah dari saya. 80 ke bawah, 80 ke atas jadi. Ya itu kenapa kok dia kenal saya sekarang dia orang nanti kalau kalian punya anak jangan dilakukan. Kalian harus tega. Sekarang ngomongnya gampang. Nanti kalau kalian sudah jadi pejabat, sudah jadi profesional, penghasilan banyak, susah. Oke. Susah untuk tidak memfasilitasi anak. Iya. Itu bukan hal yang gampang dari sisi mental juga. Karena gini, setiap orang tua itu pasti pengen anaknya itu apa ya? Punya experience yang lebih baik dari dirinya. Tapi ya itu ada yang salah di situ. Tidak ingin anaknya kalau dirinya sengsara, kalau bisa bagiannya adalah Tidak sengsara. tidak sengsara kan? Kalau dulu dia capek disuruh orang tuanya kakek neneknya ngirim, ya kan tadi pengen anaknya dari posisi ngirim dari bulan. Akhirnya ujungnya ya itu cari berbagai efek apa ya? Efek pola pendidikan seperti itu bisa hilang kalau kalian punya program untuk mendidik diri kalian sendiri yang meriset hal seperti itu. Contohnya bagaimana ya? Ikut apa penderitaan, ada camping, ada pada kondisi di mana ada survive sendiri. Itu nanti yang hasilkan diri itu meriset. Kalau dulu ada program seperti Indonesia Mengajar, kirim ke pedalaman, hidup di situ mengajar. Ada yang ikut aktivisme yang seperti itu. Nah, nanti ada efek negatif dari pola-pola pendidikan yang mengajarkan yang itu. Tapi kalau enggak, ya repot gitu. Bakalan dijawab, ada yang bisa. PNS